Siapa sangka Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Mas Duki ternyata seorang seniman kopi. Gue Ade Putri Paramadita. Kali ini gue akan ngobrol santai bareng Kang Teten seputar domba Garut, kopi, dan peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia. Sambil makan bareng makanan favoritnya, gue pun disuguhi Sunda Geisha, kopi andalan Kang Teten. Inilah Interview, Eat and Interview. Halo, balik lagi di Interview bersama gue Ade Putri. Seperti biasa di acara ini kita akan ngobrol tentang makanan-makanan dari UMKM karena kita tujuannya untuk membantu UMKM tetap survive di masa pandemi ini. Dan pastinya akan ngobrol bersama teman gue. Sekarang teman saya ini adalah Kang Teten. Selamat siang, Kang. Halo, Dek. Gimana? Baik, sehat ya? Ya, saya buka dulu ya. Yes, silakan. Rasanya kan nggak afdol kalau misalnya ngobrol doang nggak pakai makan. Kalau soalnya gini, semua orang tahu kalau sama saya tuh pasti urusannya makanan. Tapi kan kali ini yang memilihkan adalah Kang Teten. Ayam goreng. Orang selalu tanya, apa istimewanya ayam goreng gitu? Ini ayam goreng Bu Haji, Jatinegara. Jadi saya dulu waktu dari luar kota turun di stasiun Jatinegara, saya lapar. Saya lihat di situ ada warung ayam goreng Bu Haji. Saya coba. Mungkin 15 tahun lalu. Okay. Enak. Lain daripada yang lain dan saya terus langganan sampai hari ini. Oke. Nah, penasaran nih. Sambil makan aja coba, kali ya. Coba. Sendok garpu. Jadi ini rasanya agak asin begitu. Berbeda dengan ayam goreng di tempat lain. Oke. Terus yang aneh lagi nih sambalnya. Ya. Pakai sambal kacang. Nah, jarang-jarang tuh ya, kecuali nasinya nasi uduk. Ya, betul. Oke. Nah, itu yang langganan dan teman-teman saya banyak yang suka juga. Punten Kang, saya pakai tangan aja ya? Iya, boleh, boleh. Sampai sekarang nggak masih suka makan ini? Saya kadang-kadang masih suka datang ke tempat dia. Langsung? Warungnya kecil, restorannya kecil. Saya masih suka. Atau kalau saya ada tamu di rumah, juga saya pesan ini. Yeah. Nah itu rata-rata komentarnya, wah ayamnya enak. Emang enak sih nih. Lain kan, asin gini kan. Ini ayam kampung. Kalau saya memang nggak suka kalau bukan ayam kampung. Sama. Kalau ayam kampung saya nggak nolak. Kalau di luar ayam kampung, nanya-nanya dulu siapa yang bikin, kenapa saya harus coba gitu. Oh. Ini kan kalau misalnya ngomongin ayam goreng ya, emangnya di sana cuma jual ayam goreng sama sayur asem kayak yang kita punya, atau ada lagi yang lain? Kalau dia sebenarnya ada jualan yang lain, ada pepes ikan mas, ada juga goreng-goreng babat jeroan. Wah, gitu. Oke. Dan semuanya enak. Tapi saya paling suka memang ayam gorengnya. Jadi mungkin pesan yang lain, tapi ayam gorengnya wajib. Nah, ya betul. Ya. Ini berarti kalau gorengan lainnya juga diungkep pakai bumbu yang sama nih kira-kira ya? Hampir sama. Jadi ini dia biasanya kan agak manis-manis. Ini ayam gorengnya rasanya asin. Goreng asin. Betul. Biasanya agak ada aroma ayam goreng biasanya kalau yang masakan tradisional seperti ayam kampung ini biasanya kan aromanya ada aroma kunyit ya. Ini saya enggak, ini lebih ke rasa asinnya ya, kayak netral gitu. Kalau buatku nih, ini memang ada asinnya, ada kunyitnya, tapi semuanya balance, berimbang. Kan kadang-kadang ada yang terlalu kunyit atau terlalu bawang atau terlalu apa gitu. Ini sesuatu yang mungkin kenapa di sini ada banyak, karena tadi saya waktu lihat, oh ayamnya kecil, boleh nggak banyakan? Karena saya mau makannya banyak. Wow. Rasa ayamnya kerasa, ya kan? Terus lemaknya nyaris nggak ada karena ayam kampung, jadi nggak ada aroma. Kan kalau misalnya bukan ayam kampung, kadang-kadang ada aroma lemak. Itu buat saya ganggu tuh gitu. Sangat. Saya juga sama. Ini
aroma ayamnya nggak hilang, ayam kampungnya. Nah, Kang Teten sendiri ini kan jadi ngomongin zodiak. Kang Teten tuh lahir di bulan Mei, Taurus ya? Taurus. Kata orang-orang, Taurus itu paling gampang diajak akrab dengan kasih makanan duluan. Pengen tahu bagaimana Kang Teten menganggap makanan itu seperti apa sih di mata Kang Teten? Ya, saya hobi makan, makan enak. Dan saya lebih suka memang makanan-makanan yang tradisional ya, bukan hanya dari daerah Sunda aja. Saya dari berbagai daerah juga saya suka. Dan syukur saya senang itu. Kalau saya rekomendir biasanya orang suka. Jadi mungkin ini saya bagus lah ya. Lidahnya terpercaya. Selain ini kan ayam goreng Bu Haji. Kalau ngomongin 3 masakan Indonesia paling favorit Kang Teten apa? Nggak harus tempatnya di mana, tapi makanan favoritnya. Favorit? Ya ini saya ayam goreng ya. Ini satu, saya bilang rendang juga saya suka. Rendang Padang kan? Rendang Padang. Nah, terus ada yang saya suka lagi, ada soto kikil dari Purwakarta. Soto kikil dari Purwakarta? Dari Ciganea. Kuahnya bening? Bening. Enak sekali. Oh, lovely itu. Bisa kikil, bisa ada daging. Tapi biasanya saya suka kikilnya. Oh, itu. Sekali. Memang saya suka soto. Ya. Soto Madura di Jawa Timur saya ada langganan. Kecil. Semuanya di dekat stasiun Gubeng. Oh, stasiun Gubeng, Wah, enak sekali. Nah, tapi maaf saya nambah ya. Tapi dari yang di sana itu enak banget. Tapi ya the bestnya sih soto dari Ciganea. Oke. Nah, di luar urusan makanan, gimana, masih suka nyanyi? Ya, sekali-kali. Eleo Band tuh gimana? Masih lanjut nggak sih itu? Vakum dulu, COVID. Nggak bisa latihan bareng ya? Nggak bisa latihan. Emang selama ini juga nggak pernah latihan bareng. Tiba-tiba manggung? Ya kan, semuanya sibuk kerja. Disuruh Pak Jokowi kan kerja terus. Bener juga. Jadi biasanya kita kalau diminta manggung gitu ya, banyak yang minta loh. Padahal kita batasin aja, kalau nggak nanti dipecat ya. Nah iya. Nanti dikira main band terus nggak kerja. Iya, ini gimana sih gitu. Nah biasanya kita latihannya pakai YouTube. Ayolah kita pilih lagu-lagu ini ya. Kan kita cover aja biasanya kan, nggak punya lagu sendiri. Biasa lagu siapa sih? Macam-macam. Ada ya lagu yang enak dinyanyikan dan untuk suara yang pas-pasan lah kira-kira. Pas-pasan. Kan kita untuk happy-happy aja. Bersenang-senang aja. Terus? Nah, kirimlah YouTube-nya gitu kan ke masing-masing. Tolong hafalin gitu aja. Nanti baru latihan sekali aja gitu. Ini kayaknya aku mungkin nggak habis, tapi Kang, maaf nih ya, bukan mau kurang ajar jadi tamu. Tapi kan katanya dengar-dengar Kang Teten lumayan serius kalau ngomongin kopi. Apa jangan-jangan mau bikinin kopi buat saya? Anda suka kopi? Suka. Kopi apa? Kalau aku sebenarnya gini, karena awal dikenalin kopi sama bapak, jadi dulu tuh kopi tuh selalu harus robusta. Kenalnya kan dulu kopi gitu, pahit ya? Kopi pahit, yang kuat banget gitu. Cuma ternyata kayaknya sekarang karena udah mulai bergaul dengan orang-orang kopi tuh nggak cuma kayak gitu loh. Kopi tuh juga ada yang ada acidiknya, ada floralnya. Wah, ngomong-ngomong acidik, ada sayur asem belum? Cobain dulu. Iya, udah asem jangan lupa. Padahal ini juga lumayan lah.
salah satu yang ininya ya, biasa dipesan. Sebenarnya sederhana, nggak terlalu. Yes. Ini juga nih, balance menurut saya. Ada juga sayur asam yang asam tapi kok manis ya. Nah, yang ini sayur asam sesuai asam namanya. Tapi ayam goreng kamu suka ya? Sangat. Ini 1 ekor juga saya sebenarnya habis sih, Pak. Saya juga kalau beli bisa 4. Kan? 4 potong. 4 potong. Kira 4 ekor. Enggak, kelebihan. Tapi ini sesuatu yang karena rasanya ringan, aku bisa ngegadoin nggak usah pakai nasi. Kayak itu. Colekin sambal doang gitu kan? Itu kelebihannya. Jadi ini nggak berat. Rasanya asin gitu aja. Ya. Aku bikinin kopi. Ini saya ada beberapa kiriman kopi dari temen. Ada Robusta, ada Arabica, ada yang dari Garut. Tapi aku mau terima aja. Ada yang dari nggak apa-apa Aceh. ya? Nggak apa-apa ya? Boleh, kita coba ya. Ini. Ada sudah kopi kan? Iya, suka banget. Ini saya punya kopi. Ini kopi yang peninggalan zaman VOC, Tipika, ditemukan di Gunung Guntur Garut tersisa. Nah, lalu kami kembangkan. Kita namain sekarang jadi Sunda Geisha. Sunda Geisha, ini menarik banget. Kayaknya orang-orang tuh kalau udah denger Geisha, wow. Ya, ini sekelas kopi Panama Geisha. Iya, makanya. Nah, ini agak di roastingnya medium. Medium dark. Kita coba ya. Mudah-mudahan kamu suka. Saya biasa bikin sendiri. Ini banyak, ada juga dari teman-teman dari Gayo, tapi ini yang Abyssinia-nya yang jarang. Boleh lihat? Boleh. Wow. Nah, kalau masih mentahnya kayak gini. Karena ini belum di roast. Belum di roast. Tapi Kang Teten sendiri ngerti roasting juga? Saya roaster. Yang bener. Iya, tapi tanpa sertifikat saya untuk sendiri. Keren. Oke. Saya ngerti roasting. Nah, ini coba satu ini. Lihat kremanya bagus. Kremanya bagus banget. Saya juga mau nyoba. Kalau mau pakai gula, ini ada. Enggak, Kang, aku mau begini aja. Iya, saya juga sama. Gimana? Oke? Bagus banget. Wow. Ini ada Panama Geisha yang dikeluarkan oleh 90 Plus di Amerika. Saya udah lihat pohonnya, mereka bikin video kan, persis sama dengan pohon ini, kopi ini. Kan, nggak terlalu ini karena ini lebih fruity. Iya. Nah, Kang Teten kan tadi cerita kalau misalnya makan di sana masih datang sendiri, pernah nggak ketemu sama si ibu hajinya? Nah, saya malah nggak tahu ibunya yang mana, karena yang jualan soalnya ganti-ganti. Nah, ternyata si ibu hajinya sendiri ini adalah sudah generasi ketiga. Karena ayam goreng Bu Haji sudah ada dari tahun 48. Wah, baru tahu saya ini. Nah, kan? Akhirnya Kang Teten tahu juga dari saya. Nah, menariknya adalah bagaimana selama berarti kan ada 3 generasi, puluhan tahun, resep itu dijaga. Yang uniknya adalah ketika tadinya tuh kayaknya nggak ada si sambal kacang. Tapi pas waktu Bu Haji yang generasi kedua, ada satu pelanggan keturunan Tionghoa, dia tuh dagang kacang. Jadi kayaknya kerjasama, ayolah barengan lah, kolaborasi. Supaya dibikin jadinya sambal kacang yang sampai sekarang jadi salah satu ciri khasnya sih tempat ini. Iya, karena jarang kan? Iya, jarang biasanya banget. Nasi uduk. Ini cocok banget. Jadi nanti ini bisa sih dibungkus semuanya. Boleh deh. Balik lagi tentang konsep interview. Gimana, kenapa sih saya kok ngajaknya Kang Teten Mas Duki? Karena ini kan soal ceritanya ngajak makan teman-teman
Tapi rasanya teman yang paling pas untuk ditanyain masalah UMKM adalah Kang Teteng Mas Duki karena seorang Menteri Koperasi dan UMKM. Ya kan? Bisa aja kamu. Oh, bener dong, bawanya ke situ ya. Nah, ini tuh orang-orang suka nanya, jadi kenapa sih UMKM itu penting? Aku rasa Kang Teten adalah orang yang paling baik untuk menceritakan kenapa, Kang. Ya, kalau dilihat dari populasi ya, ini kan 99% pelaku usaha di Indonesia itu UMKM. Iya. Yang gede itu cuma kurang dari 1%. Oke. Ya. Dan karena itu maka penyerapan tenaga kerjanya juga 97%. Ya. Lalu share ke PDB juga cukup tinggi, 60%. Nah, jadi kalau kita mau ngomong ekonomi Indonesia, struktur ekonomi Indonesia ya UMKM. Nah, karena itu kalau UMKM-nya terganggu ya ekonomi kita akan terganggu juga. Nah, apalagi sekarang kan pandemi COVID ini kita sangat terganggu. Beda dengan 98. Kalau 98 justru kan ketika yang besar itu rubuh, ya. Nah, UMKM tampil menjadi penyelamat ekonomi nasional waktu itu. Ya. Nah, hari ini UMKM yang terdampak. Tapi meskipun begitu, UMKM juga sebagai penyangga ekonomi nasional. Ya. Karena kalau mau memulihkan ekonomi nasional ya harus dimulihkan dulu UMKM-nya. Apalagi sekarang kan kekuatan ekonomi dalam negeri itu memang sangat tergantung kepada faktor-faktor domestik, yaitu belanja pemerintah sama konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakat itu ya UMKM, didominasi oleh produk UMKM. Nah, jadi penting lah gitu. Jadi kalau pesannya Kang Teten sendiri nih ke teman-teman penonton gitu, gimana nih supaya kita bisa membantu UMKM? Ini teman-teman, semua yang nonton lah. Karena orang suka bingung, apakah kalau misalnya mau membantu UMKM berarti harus beli produk lokal atau seperti apa? Kasih dong tipsnya. Ada banyak yang bisa kita bantu oleh UMKM, dan memang UMKM perlu dibantu. Ya, dari mulai pembiayaan, bagaimana mereka mengembangkan usaha, bagaimana mereka punya branding yang bagus, label yang bagus, kemasan yang bagus. Itu banyak anak-anak muda yang sekarang bantu UMKM. Bahkan kemarin ketika pandemi COVID, kan yang sekarang lagi laku jualan kan di online tuh, karena orang nggak keluar rumah. Itu banyak tuh, luar biasa anak-anak muda mau bikin platform digital baru ya, yang bantu untuk jualan warteg. Warteg kan jualan lewat online. Tukang jahit pun mereka bantu bagaimana supaya bisa punya pasar yang lebih besar. Dan ada kebutuhan kan, orang bingung kan, saya mau jahit di mana? Nah, itu dibikin platformnya. Tukang-tukang pedagang-pedagang bakul lah pasar. Kemarin ada, mereka bisa jualan di online juga, luar biasa. Sekarang nelayan di pelosok manapun juga bisa jualan lewat platform digital. Petani ya bisa. Nah, ini bantuan-bantuan yang saya kira sangat buat. Kenapa? Karena begitu terhubung ke platform digital kan sebenarnya dia membantu UMKM itu yang tadinya tidak punya toko, kalaupun punya toko bukan di tempat strategis atau jualan di rumah sekarang, tapi bisa punya market yang skalanya dari Sabang sampai Merauke toh. Gitu. Nah, tapi saat ini ketika pandemi kan turun nih. Nah, bantu beli produk mereka. Ya, kalau kita bantu makan semua yang kita pakai produk mereka, ini gain of trade-nya akan tinggi. Ya, uang akan berputar di antara kita. Belanja produk teman, belanja di warung tetangga, belanja produk UMKM. Ini sekarang di tengah ekonomi yang sulit ini akan mendorong perputaran ekonomi di antara kita. Tidak lari ke luar negeri kalau kita beli produk impor gitu. Itu akan sangat membantu UMKM gitu loh. Cakep. Ini menurutku juga jadi yang kan suka pada nanya, berarti harus kalau cari makan yang produk UMKM di mana?
Lu buka pintu rumah aja, buka pagar kiri kanan itu pasti banyak banget. Dan banyak ya kan? bumbu ini kan, makanan enak kan? Lokal, makanan Oh. tradisional. Kalau saya beli misalnya beli nasi goreng di hotel pasti kalah rasanya sama nasi goreng tek-tek. Ya benar. Bumbunya berani, Setuju. ya kan? Rasanya adalah menurutku rasa yang jujur. Itu pinter aja. Kang Teten terima kasih banyak buat waktunya, buat ayam ini nanti saya bawa ya. Oh iya, Dek, ini kamu bawa ya. Ini cobain biar pelanggan Ibu Haji makin banyak. Iya. Dan nanti kalau misalnya berarti orang-orang yang tanya Bu Haji ini jualannya di mana? Ada di Jatinegara ya? Jatinegara di seberang stasiun Di kereta seberang api stasiun kereta Jatinegara. api. Oke. Terima kasih. Nah, teman-teman jangan lupa saksikan terus interview dan jangan lupa selalu dukung UMKM dan beli terus produk-produk lokal. Sampai ketemu lagi di interview berikutnya. Sejalannya waktu, ada langganan bilang, Bu Haji, coba deh pakai sambal kacang. Insya Allah laku. Masa sih ya, saya baru tahu, kata ibu saya gitu. Dicobalah sama ibu saya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh memang orang pada mau sambal kacang. Saksikan interview di opini.id.